Hello guys, welcome back to my channel. Bersama gue Dharma Satria pastinya. Pada kesempatan kali ini gue akan merakit sebuah PC. Kalau dibilang PC-nya keperluan buat gaming bisa, buat edit juga bisa. Kebetulan kita pakai processor-nya dari AMD Ryzen. Tapi ini kelasnya jatuhnya apa ya? Kayaknya dibilang mid-end, belum mid-end, udah belum ya? Gue nggak ngerti sih. Tapi di sini gue lihat dia pakai PGA yang terbaru ya, GTX 1660 Super. Itu baru tahun ini sih 2020 atau 2019 akhir ya, lupa. Itu baru keluarin GTX itu kan biasanya seri 1000 sekian, kali 1600. Jadi tergolong baru dan gue kurang tahu karena kebetulan gue bantu rakit PC saudara. Di sini komponennya ada yang pertama casing. Casing ini kalau nggak salah gue ada tulisnya cuman nggak kebawa, kebetulan gue lagi di kantor dan ngerakit di sini aja. Ini merek Infinity, kalau nggak salah gue lupa Infinity berapa gue nggak tahu, cuman ini udah tempered glass ya, udah kaca, samping kanan ya side panelnya kaca, cuman yang satu lagi masih bahan aluminium, depannya juga kaca ya. Buat mogul ATX masih masuk. Terus kita di sini pakai motherboardnya pakai ASRock tipe B450M HDV R4 ya. Ini soketnya pakai AM4 sorry. Terus cocok buat Ryzen, AMD sama Athlon. Nah, ini nih. Tuh. Ini untuk detailnya. Sorry. Nah ini ASRock punya nih. Mantap sih, terbilang udah didukung buat M2 juga, generasi 3 ya. Terus SATA 3 juga udah masuk untuk SSD-nya tuh, dua itu. Terus dukung buat 4K, 2K, pakai 4 monitor juga bisa ini. 4 lagi 3. Maaf. Terus audionya udah pakai Kelna Caps. Kapasitornya ya lumayan lah, ASRock lah. Mantap lah pokoknya nih. Terus audionya juga katanya udah support 7.1 ya, tapi mantap lah. Ini support Athlon 2XX-GE series. Support Athlon juga, nggak cuma Ryzen tadi ya, itu yang gue bahas. Nih contoh mobonya. Oke, ini mobo. Selanjutnya di sini kita pakai SSD WD Green. Ini 2,5 inch ya, masuknya 2,5 inch. Ukurannya 250 nggak salah. 240 sorry, original. Ada logo orinya 240. Terus garansi resmi 3 tahun. Eternal Asia nih, WD Green. Untuk speed rate-nya gue kurang tahu ya. Gue juga baru lihat sih sebenarnya. Kalau gue sendiri penggunaan data. 545 MB per second. Ini di bawahnya ada di sini. Bisa lo cek. Oke. Mantap nih pokoknya. Terus lanjut kita pakai apa lagi nih? RAM-nya sih yang menurut gua agak ya cukup sebenarnya untuk ke spek ini. Cuman kalau gue sih prepare lebih senangnya yang pakai 3000 mAh nanggung karena ya tau lah Ryzen kan biasanya agak makan RAM. Di sini pakainya Team Group Delta, bukan Team Elite ya, satu marka sih Team Elite. RAM-nya 8x2 16 GB di sini. Nah, ini garansinya lifetime. Sekarang rata-rata emang RAM lifetime semua, jadi udah aman lah kalau misalnya rusak. Asal stiker yang nggak copot masih bisa kita klaim. Kalau udah copot atau ada rusak yang lebih parah itu biasanya nggak bisa diklaim, rata-rata gitu. Tapi jarang RAM rusak itu ya, mudah-mudahan awet. Tim Delta ini RAM-nya 8x2 16 GB berarti. Oke, kita lanjut aja biar nggak lama-lama. Aduh, kok nggak bisa nempel? Maaf. Nih dia pakai prosesornya Ryzen 5 seri 2600. Sebenarnya nanggung ya. Kalau enak tuh kan 3500X tuh ya, jadi kan lawan Intel i5 versi 9 juga masih nyanggung. Ini AMD
AMD Ryzen 5 2600. Ada label garansinya juga. Ini Ryzen 5 2600 itu kalau nggak salah dia ada 6 core 12 thread kalau nggak salah. Kebetulan sebenarnya gue pemakai Intel Ryzen juga, ini gue baru masangnya, mau ngerakit ini, tapi kalau menurut gue sih bagus. Apalagi kalau Ryzen itu untuk editing, wah jangan ditanya lah. Sama gaming juga quality quality gambarnya tuh jangan ditanya, mantap. Oke, ini prosinya Ryzen 5. Lanjut kita ke harddisk standar. Biasa kita pengguna Seagate, merek Seagate Barakuda 500 GB. Agak sayang sih sebenarnya gue di sini. Kenapa belinya 500 GB? Kenapa nggak 1 tera aja sekalian? Nanggung karena ya. Kalau gue cek di pasaran sih nggak, ya agak lumayan, cuman ya nanggung aja ngeliatnya 500 GB doang. Oke, jangan lupa SATA. Sekarang SATA udah nggak pakai IDE. Terus kita pakai PGA-nya, PGA GeForce GTX 1660 Super. Wah, mereknya colorful. Ini Battle-X, tipenya garansi 3 tahun, segelan baru. Terus apa lagi ya? Gue kurang tahu sih kalau yang ini. Kita coba aja gimana permainannya. Kalau gimana kalau kita main game, atau kita editing. Terus gue rasa cukup sih komponennya. Oh, satu lagi coy, lupa gue. Nih monitornya pakai MK berapa ya? MK 430 22 inch. 22 MK 430, 22 itu inchnya, MK 430 kodenya. Kalau gue nggak tahu kalau yang seri ini, cuman kalau yang MK 600 nya gue udah pakai, itu lumayan 75 Hz dan itu lumayan lah gambarnya, enak. Tapi kalau ini, dan pemakaian juga jaraknya nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat dipakainya gitu, nggak terlalu wide banget. Ini gue belum pernah coba, cuman nanti kita coba aja ya, mudah-mudahan rekomendasi sih bagus buat gaming ya, untuk editing. Oke, untuk komponennya udah gue jelasin. Yuk sama-sama kita coba rakit. Check it out. Oke, seperti yang tadi gue bilang, sorry untuk PSU-nya lupa ketinggalan ya. Tadi ketinggalan gue review, jadi gue mau review sekarang. Itu komputer AMD Ryzen 5 yang 2600 tadi itu, kita memakai PSU atau power supply merek Superflower. Nah, Superflower yang sudah 80 plus platinum. Tingkatannya udah paling tinggi yang pasti, karena kan 80 plus, susunannya 80 plus bronze, 80 plus silver ya, 80 plus gold, 80 plus platinum. Nggak salah, gue lupa susunannya. Cuman ini udah yang paling tertinggi. Cuma satu lagi, dia belum modular, jadi masih iketan kayak gini. Dan spesial ini gue beli dari Jepang, jadi ini rekomendasi banget. Dan kapasitornya itu kalau Jepang, you know lah, kalau build Jepang sana tuh gimana gitu kan, produk-produknya pasti bagus. Terus di sini ada tiga pilihan, ada 3 kelebihannya. Yang pertama, ada fan-nya sebesar 14 in. 14 in banyak amat ya, 14 milimeter. Terus kapasitornya buatan Jepang. Terus pasti keamanannya, untuk listriknya aman. Go green ya misalnya lagi. Di situ juga ada beberapa modenya, sayangnya udah kepasang di CPU, jadi gue nggak bisa tunjukin. Di situ ada, di dekat power itu ada kayak saklar apa toggle kayak gitu. Itu gue nggak tahu buat apa, cuman nggak gue pakai, gue biarin ala kadarnya begitu, tapi nyala sih yang penting. Nah, di sini bisa lo cek sendiri nih, full loadnya itu kena 92% tuh, jadi aman. Ini kelebihan di sini bisa lo lihat. Oke guys, kita lanjut sekarang bagian rakitannya. Pertama itu yang pasti kita unboxing dulu motherboardnya, D450 HDV R4 dari ASRock. Habis ini baru nanti ke prosesor, kita masang prosesor di motherboardnya. Kita unboxing dulu, kita cek. Oke, di dalamnya itu dapat manual book
sama CD pastinya, CD motherboardnya. Ini gua nggak pakai. Ini nanti. Terus dapet kabel SATA 2 biji biasa untuk hard disk atau SSD. Dapat back panel. Dia back panelnya di luar dari apa? Motherboardnya, jadi ditempel nanti di casing. Terus dapat apa ini? Bercanda ini. Oh, baut untuk NVMe nya, SSD NVMe M2 tuh kecil, dapat jatahnya 1. Oke, kita kumpulin dulu di sini. Lanjut kita buka. Tarang tang tang, pinggirin. Wow. Sekarang kita cek motherboardnya, kita buka. Wow, bentuknya agak lebih kotak ya daripada, nggak daripada sih, kayaknya kayak apa perasaan aja ya, beda aja gitu kayaknya lihatnya sama yang Intel. Oh, kita buang. Ini dia motherboard soket AM4 dari ASRock B450 HDP Rev 4. Oke, ternyata di sini motherboardnya masih memakai port PS2. Bisa dilihat ya, ada PS2. USB-nya ada 1, 2, 3, ada 6, USB 22. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, gue balik deh. Nih pinggir dulu. USB 2 nya ada 2, dapat colokan PGA serial 11, HDMI 1, USB 3 ada 1, 2, 3, 4 LAN sama apa nih, audio. Lumayan lah, mantap. Oke, lumayan. Nah gini deh, ini slot M2 nya buat SSD, IP nya udah NVMe. Ini buat PGA. Oh, ini jatuhnya bukan ATX ya, bukan ATX, dia itu mid ATX kayaknya ya. Ukurannya segini, kok ATX kayaknya agak lebih besar kayak punya gua, cuman kan agak lebih kecil. Terus slot RAM-nya cuma 2. Oke, yang sini modelnya kayak strict, yang kirinya kayak nggak bisa ditakuk, yang ini bisa. SATA-nya ada 4 biji untuk hard disk, SSD bisa, SSD yang SATA bisa. Terus apa lagi? Yang ini normal sih, ini 4. Oke. PCI Express-nya 1, ini buat VGA, soketnya standar. Oke. Kita udah buka, lihat motherboardnya, tampaknya seperti ini. Oh nih di sini ada ini juga coy, sorry. Ini fan. Ini audio fan. Ini RCMOS itu buat apa ya? Reset kayaknya, reset CMOS ya. TPMS, speaker, ini buat power nanti di casing. Terus ya kelihatan. Terus ada USB 3, ada 1. Oh, USB 3 4, sorry, ini USB 56, ini soket buat USB nya. Ini buat USB 3, ini USB 2. Oke, gue rasa cukup itu aja sih. Sekarang kita, ini gue pinggirin sebentar, gue mau narik sesuatu. Oke, sekarang kita, ini dia proses, salah kebalik coy, sorry. Prosesor AMD Ryzen 5, mantap. Gue balik, AMD Ryzen 5 2600, 6 core 12 thread prosesor, mantul. Oh, lupa, dapat heatsink include. Biasanya kalau Ryzen mantep. Dan pada akhirnya gue mengambil sebuah kunci karena tidak ada cutter, jadi kita pakai ada aja dulu. Waduh, rusak tadi. Oke, kunci ini. Ada giginya coy. Cukup berguna. Sponsor Rexona. Oke, kita buka. Wow, kotaknya lebih gede daripada Intel, isinya juga kayaknya gedean ini daripada Intel, kalah Intel. Oke, gue balik aja.
isinya ini dapat buku petunjuk mungkin ya, AMD ya, AMD. Udah nggak usah dibaca lah ya, buang. Kita langsung ke sini aja. Kita buka. Wow, isinya ternyata hanya petunjuk seperti ini, dan kardusnya gede banget coy. Buat apa coba kalau lu pakai AMD? Oke, ternyata di balik kegedean itu ada fan dari AMD. Nah, logonya ya, fan heatsink AMD serinya, jadi benar-benar original AMD. Aduh, wow. Kita buka. Aduh, susah coy. AMD. Oh, prosesnya di sini. Sorry, ini dia proses dari AMD. Dapat prosesnya seperti ini. Mantap ya, keterangannya jelas ya, detailnya. Bisa dilihat di sini ya. Oke, cakep lah. Xiaomi kalau kata orang sekarang. Terlalu banyak ya. Kipas segede. Ya, Bambang, ada thermal pressure dong. Gua nggak lihat dong. Sorry. Ada capat tangan dikit lah. Lupa gue kalau baru. Maklum, biasa beli yang second. Oke. Bentuknya seperti ini. Oke. Ini fannya ya, kayaknya lumayan bagus, lumayan awet juga fan. Oke, langsung aja kita pasang sekarang. Sekarang sudah dipasang kipasnya, tadi gua skip sebentar. Sekarang pemasangan RAM. RAM-nya tadi ya tim Delta, tim grup. Langsung aja kita pasang. Udah terpasang untuk RAM-nya, mari kita lanjut pemasangan ke casing. Oke, ini kita pinggirin dulu. Kita buka casingnya. Tadi di reviewan gua waktu gua jelasin belum gua sempat jelasin detail tentang casing ini ya. Jadi sambil kita bongkar aja sambil gua jelasin. Jangan lupa back panel. Oke, ini casingnya Infinity. Sorry, gue tidurin aja. Biar lumayan ya. Oke, sekarang kita sampai tahap pemasangan motherboard di casing ya.
lanjut ke mana dulu ya? PGA boleh, PGA. Oke, masuk. Sekarang SATA-nya. Gue rasa untuk ini udah tinggal SATA sama HDD. Sama PS-ku coy, PS-nya belum gua ini, lupa. Nah, SSD-nya kita buka pakai kunci mujarab. Jos, gandos, leduk. Aduh, salah sobek gua, maaf. Tarang, tang 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 tarang. Oke, sudah dipasang. Untuk VGA-nya sudah, SSD sudah, RAM sudah, kabel-kabel sudah. Ini juga tinggal ngencengin sih. Udah kencang, cukup. Oh iya, ini power supply juga sudah. Tinggal manajemen apa? Cabling manajemennya. Agak ribet ya, nggak kelihatan ya. Tapi sini udah gue presin juga. Udah menurutku udah masuk semua. Dan di sini casingnya sayangnya karena si power supply-nya kegedean. Sorry, gue biarin dikit. Power supply gede coy, panjang 80 plus platinum, lu bayangin. Jadi dia bentuk sama ini nih, harddisk, tempat harddisk. Dan tempat harddisk di sini dia nggak pakai selorokan, dia langsung dibaut di dalam sini. Jadi pas kita masukin harddisknya langsung masuk dan kita kita kencengin pakai baut. Nah setelah dikencengin baru kita masukin power supply. Cuman power supply-nya jaraknya tipis dan ini sebenarnya agak rentan ya. Casing ini nggak cocok untuk power supply yang besar. Dalam arti kata yang 80 plus platinum kayaknya nggak cocok, ini gedean. Kalau untuk yang standar itu masih masuk. Kemarin gue sempat coba juga, makanya gue skip videonya ya karena gue ngakalin ini juga nih. Nah ini sempat ada hal maksa di bagian sini, ini gue tekuk, ini nggak bisa. Kalau kita pasang yang ini pasti mentok. Nah ini itu gue tekuk, kemarin sempat gue tekuk dulu sampai patah sih, cuman seenggaknya biar dia masuk. Kalau nggak masuk repot itu urusannya. Terus yang lainnya udah, ini juga gak ribet. Biasanya kabelnya di sini ada slot, sekarang kita taruhnya di bawah sini karena nggak ada ruang di sini tuh karena pentok. Biasanya kan di sini ya, cuman karena di sini nggak ada ruang ya udah akhirnya di bawah harddisk. Jadi kalau masang harddisk satu lagi itu kalau mau PSU-nya diganti baru bisa cari yang lebih legaan di sini. Oke, ke manajemen kabelnya udah gue atur sedemikian. Mudah-mudahan sih ya agak berantakan sih belakangnya, cuman mau gimana karena nggak ada ruang di sini dan ini udah padat banget. Dan
Ini juga yang dibutuhin lubang-lubangnya di sini untuk membuatnya ya sudah jadi begini. Tapi untuk tampilan depan gua rasa sih cukup agak berantakan. Ya, cukup agak berantakan. Tapi ya menurut gua sih lebih bagus sih, lebih baik, lebih rapi lah daripada kabel yang semua di luar. Jadi nggak terlalu banyak cabling, cuman nggak terlalu numpuk. Ini buat SLI, power supply-nya bisa LSLI, udah dukung SLI. Jadi kalau lu mau naruh double VGA bisa langsung pakai SLI-nya. Terus ini juga hanya adanya di sini, makanya gue bilang tadi kabel manajemennya agak ribet. Terus gue lewat sini karena kalau lewat belakang untuk kabel power 4 ini, lewat belakang tuh agak rentan di ini motherboardnya. Jadi gue lewat sini. Jalurnya udah sih, yang lainnya standar normal. SSD gue taruh sini karena nggak ada tempatnya cuy. Gue taruh di bawah agak mentok. Ya udah, jadi Ever lebih bagus ada tempat slotnya di sini. Gue rasa situ untuk penyusunannya cukup. Ayo sama-sama kita coba. Oke, sorry tadi agak sedikit susah. Gue minta bantuan teman gue yaitu kameramennya. Tapi hari udah kepasang, rapi, rata, nggak ada masalah. Oke, lanjut sampingnya coy. Siap, berat coy. Nah, tinggal ini. Ini kabel mawur. Jadi mawur dong bahasanya apa ya? Berantakan. Sebenarnya bagusnya sih di rapiin, cuman bentar. Karena nggak kepake SLI-nya. Nah, udah gini aja dah. Oke, lanjut kita pasang kacanya. Hop. Ini masih di plastik. Ada yang aneh, terbalik, sorry. Masih di plastik, mulus, semulus paha siapa ya? Oke, pasang baut satu. Usahain kalau masang 4 titik baut itu kita masangnya silang. Sudut yang kanan, bawah kanan ke sudut atas kiri. Kalau dari saya ya, pokoknya silang lah bentuknya. Kenapa? Biar seimbang. Oke, kita langsung aja kita coba. Kita coba nyalain ya. Kebetulan monitornya juga udah gue rakit yang kemarin, jadi tinggal kita coba. Oke, let's go. Oke guys, sekarang udah nyala ya, udah selesai. Kita udah masuk ke BIOS. Kebetulan ini udah gue masukin Windows 10 ya, Windows 10 Pro. Jadi nanti tinggal ngebut aja langsung. Di sini kita bisa lihat UEFI-nya, sorry. Motherboardnya kita tadi pakai B450M HDV R4 ya, revisi 4. Terus prosesor tipenya AMD Ryzen 5 2600 6 core prosesor speednya 3400 MHz. Terus memorinya ada 8 GB sama 8 GB jadi 16 GB. Itu kecepatannya 2133 masuknya. Terus apa lagi? Boot. Nah, ini udah ada. Bentar. Ini gue rasa sih udah cukup ya, udah settingan udah. Overclocknya juga modenya auto. Sebenarnya nggak usah pakai OC sih di sini. Kita bikin auto aja nggak masalah. Kalau emang kurang ya dia nambah sendiri gitu kan. Terus advance-nya cukup, state configuration, AC mode sudah nggak ada banyak yang dirubah. Nah, nyebutnya security-nya oke. Nah, ini harusnya WDC coy. Wah, boot option ya. Kenapa? Karena gue installnya di WDC itu nih SSD yang hijau. Oke, sudah, langsung aja kita ke gaskan memang hub exit save. Kita lihat, tapi gue belum masukin game atau program benchmark, jadi gue belum bisa nge-review sampai ke dalamnya dulu untuk fungsi-fungsinya. Paling gue hanya bisa sampai perakitan aja sampai selesai.
Yang pasti ini sudah running, udah bisa jalan, maksudnya bisa dijalanin, udah bisa dipakai, sama semua fungsinya normal, nggak ada kendala. Nah ini gue berinstall Google Chrome aja, Steam sama GeForce karena dia pakai GTX kan. Jadi semuanya udah, karena berhubung nggak ada dongle WiFi-nya juga, tuh jadi nggak ada koneksi internet. Ribet gue kalau pakai kabelan dari kantor. So semuanya udah jalan, udah nggak ada masalah. Oh ya, lihat ininya dulu ya, kebacanya dulu. Kalau di BIOS sih kebaca, cuma kita lihat di XDR-nya dulu aja. Sesuai nggak sama apa yang kita pasang gitu kan? Oke, di sini keterangannya, DirectX-nya di mana tuh? Windows 10 Pro 64 bit gue installin. System manufacturer to be by OM. Oke, OM ASRock ya. ASRock memang kadang-kadang mau bunyinya gitu tulisannya. Kok gigabyte nggak? AMD Ryzen 5 2600 6 core processor, 12 CPU, 12 thread, terus 3,4 GHz. Ya lumayan. Terus memorinya ada 16 GB sudah terbaca. Biasanya kalau lebih enak sih pakai ini, aplikasinya ada gua kalau nggak salah namanya CPU ID. Cuman karena belum diinstal, jadi ya pakai yang ada aja dulu deh. Pakai di XDR aja. Kita lihat displaynya sekarang. Displaynya itu, nah sini udah kebaca. NVIDIA GeForce GTX 1660 Super. Wow. 1660 Super. Sekarang udah ada lagi 1660 Ti. Wah, mantap dah. Terus GeForce ya, integrate RAM deck full display. Approx total memorinya 14 GB. Display memorinya 6 GB. Share memorinya 81 GB, sorry. Berarti emang dia 6 GB ya. 1660 itu 6 GB. Tapi approx total memorinya 14 GB. Ya buat editing masuklah. Cuman benchmarknya lebih cepat daripada yang 1050 Ti. Dibandingin 1050 Ti, ya masih bagusan ini. Cakep. Oke, sound pakai LG full. Oh, ini dari monitornya. Dia ada apa? Soundnya sendiri karena udah ada kecolokannya juga sih di monitor buat speaker. Oke, gua rasa cukup untuk reviewan komputer AMD Ryzen ini, rakitan ini. Nanti untuk detail lanjutnya gue bikin sesi apa pasti saat gue udah ngasih komputer ini ke orangnya. Ntar sih ya mungkin akhir bulan orangnya baru ngambil, baru nanti sembari kita cobain game-game apa sih yang bisa dijalanin di komputer seperti ini. Ntar kalau misalnya sudah diinstal game-game, kita coba kira-kira bisa rata kanan atau enggak, atau hanya game-game tertentu aja. Oke, gua rasa cukup sampai di sini untuk penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. See ya.